Kenapa orang itu bisa kena sihir? Karena marahnya yang berlebihan, dendamnya berlebihan, egoisnya berlebihan, suuzonnya berlebihan, kaku hati, susah dinasehatin, susah diberi masukan, itu juga berlebihan. Ya dapat. Nah, itu menjadi entry point untuk masuk. Iya, sihir. Itu menjadi jalan untuk masuknya sihir. Dikasih tahu orang tuanya sejak dulu susah, sekarang dikasih tahu suaminya susah, kan gitu. Nah, ini menjadi alat utama masuk. Nah, setelah ini masuk, sifat-sifat jelek itu mengunci jinnya sihir yang di dalam, makanya susah dikeluarin. Nah, kalau kenapa saya itu bantu doa agar diampuni dosa-dosanya, dosa emosi, marah, kaku hati, ego, suuzon, termasuk marah yang disimpan, termasuk dosa-dosa musyrik. Dosa musyrik itu adalah mengamalkan sesuatu yang memang bukan tuntunan dari sunnah Rasul. Nah, itu juga sama kalau memang kita mau seperti itu. Jangan. Ayo yang lurus-lurus aja. Kalau memang kita mau zikir, ya kita zikir, istighfar boleh, wong itu memohon ampun. Bertasbih boleh, wong itu kan mengagungkan Allah. Boleh kalau yang begitu. Nah, kalau niatnya itu hanya cuma mengingat Allah, cukup, itu bagus, nggak ada yang datang. Dia hanya tinggal doa pada Allah, ya Allah, orang ini kesurupan. Jika kesurupannya dari dosa-dosanya, ampuni. Kan awalnya begitu, ampuni dia ya Allah. Kan lebih rinci lagi, kalau dia hobinya marah, ampuni. Kalau dia kaku hatinya, ampuni. Kalau dia egois, ampuni. Kalau dia suuzon, ampuni. Dan yang kau izinkan, jin yang ada di dalam tubuhnya, ya Allah, aku mohon keluarkan. Kalau jin ini disuruh oleh orang lain, ya Allah, memakai mantra, hancurkan mantranya. Kan begitu. Jadi memintanya kepada Allah. Memintanya kepada Allah, jelas. Pemilik semua makhluk di muka bumi dan di langit. Nah, di sini momennya kayak saya atau orang yang memang betul berdoa seperti itu nggak punya kekuatan. Dia hanya serahkan kepada Allah. Itu bertawakal pada Allah itu begitu. Bukan yakin dengan bacaan. Nah, itu berarti Tuhannya ya bacaan itu sebenarnya. Walaupun itu yang dibaca ayat-ayat Quran. Ya, berpikirlah sendiri yang paham. Berpikirlah sendiri. Allah itu Tuhan kita Allah. Quran itu petunjuk. Ampuni dosanya, ampuni dosanya. Jika jin ini masuk karena kesalahan dan dosanya, keluarkan ya Allah. Tapi sudah dimohonkan ampunan. Karena urutannya harus syar'i. Orang yang sakit berarti dia ada dosa. Karena dari ayat wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat saidikum, apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Nah, perbuatan yang berhubungan dengan musibah berarti dosa. Makanya kalau yang ingin mengobati secara syar'i, itu orang yang sakit itu harus dimohonkan ampunan dosa-dosanya, itu yang syar'i. Itu dulu. Itu ampuni, diulang dengan hati yang tulus. Bukan hanya ingin orang itu sembuh itu milik Allah. Diulang, jangan emosi, jangan marah, jangan ini kalau kita memberikan nasihat agar orang itu paham. Kalau orang itu maunya sembuh, dia masih maunya marah, ya nggak ketemu. Wong dia itu nisabnya itu memang harus kena dengan sihir. Ya harus ngikutin. Iya. Seperti itu, belajar di dahi, nanti kan doanya yang ringan itu kan diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Jadi jin bisa aja itu takut dengan orang-orang yang model seperti itu. Dia datang, jinnya langsung, maafin aku ya, kayak malah jinnya yang iya. Malah satu-satu muncul, aku yang nyihir. Oh iya, aku ilmunya. Iya, mau apa kamu? Aku mau dikeluarin aja. Benar itu. Kalau ditanyain lah, dulu kamu sering dibaca-bacain keluar enggak? Enggak. Kan gitu, dia ngomong sendiri. Benar. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Keluarinnya mohon kepada Allah Ta'ala, dikeluarin. Caranya gimana? Kan nggak tahu caranya Allah ngeluarin jin. Yang penting kita doa, ya Allah, ampuni, selesai. Kemudian keluarkan jin, kalau jin ini biasa. Kalau itu dari sihir, ya mohon kepada Allah, mantra yang bisa jin itu masuk, dihancurkan oleh Allah. Selesai, dukun dan orang yang menyuruh, didoakan agar diselamatkan oleh Allah. Selesai, ngikutin. Nah, kenapa orang dan dukunnya harus diselamatkan oleh Allah Ta'ala? Itu ada dalam Quran.
Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Nah, jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Nah, kata yang penuh keselamatan tidak lain adalah didoakan agar dia selamat. Doa kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan dihajar gitu, enggak bisa. Ini mau dikembalikan enggak? Loh, kok dia bisa dikembalikan? Nah, yang dia bilang dikembalikan siapapun orangnya, itu ilmunya bukan muslim. Gitu. Saya bisa dikembalikan enggak? Ah, udah orang ini bukan muslim. Walaupun dia bacaannya seperti itu. Udah, pergi aja pulang. Kalau sakit pulang. Daripada musyrik nanti dinilai oleh malaikat atid. Dan nanti kemusikan itu dicatat terus menerus. Kalau berdoa gagal terus. Seperti itu. Insya Allah kurang lebihnya. Wallahu a'lam.